Cold War Protecting, Bab 16. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bulan yang terang menggantung tinggi di langit. Tidak seperti matahari pedang, bulan di era awal roh tetap sama seperti di era sebelumnya. Cahayanya yang lembut tersebar di seluruh pulau Akademi Bawah. Di berbagai puncak gunung fakultas di Pulau Akademi Bawah Perguruan Tinggi Dao Ethereal, tempat dengan kiroh terkaya bukanlah puncak persenjataan Dharma, tetapi tetap merupakan salah satu yang terbaik. Lagi pula, para siswa Fakultas Persenjataan Dharma berlatih di sana setiap hari untuk memurnikan batu roh, yang mengakibatkan pengeluaran energi roh yang sangat besar. Berbeda dengan siswa dari fakultas lain, pasokan energi roh yang hampir tak terbatas dan trik pemurnian unik ini tidak diberikan begitu saja. Setiap tahun, mereka harus menyerahkan sejumlah batu roh sebagai ujian akhir tahun, dan jumlahnya cukup besar. Demikian pula, selain kuliah di 3 aula utama yang gratis, semua hal lain di Fakultas Persenjataan Dharma, seperti makan atau pergi ke ruang kultivasi khusus, membutuhkan batu roh. Hal ini memastikan bahwa para siswa persenjataan Dharma memanfaatkan waktu mereka dengan baik untuk memurnikan batu roh. Fakultas Alkimia serupa, tetapi tidak seberlebihan Fakultas Persenjataan Dharma. Adapun fakultas-fakultas lain, mereka memiliki cara yang lebih sederhana untuk mendapatkan uang. Lahan budidaya tertentu yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa fakultas mereka sendiri juga dibuka untuk fakultas lain. Biaya yang dipungut dari mahasiswa fakultas lain sangat tinggi. Sebagai contoh, Gunung Awan Indah dari Fakultas Penjinakan Hewan Buas, Bagan 8 Harta Karun dari Fakultas Susunan Rune, Menara Es Beku dari Fakultas Perangkap, dan Ruang Lava dari Fakultas Pertempuran adalah area kultivasi yang membantu mereka yang akan menembus tingkat keberhasilan fenomenal Ki Darah ke tingkat segel fisik. Setiap hari, banyak siswa dari fakultas lain akan menuju ke tempat-tempat ini. Hal ini saja sudah cukup untuk memenuhi sebagian besar pengeluaran harian setiap fakultas. Pada saat itu di puncak persenjataan Dharma, ki roh yang tak terlihat mengalir perlahan, terpecah menjadi ribuan bagian yang perlahan-lahan diarahkan oleh para murid persenjataan Dharma. Namun, di suatu tempat yang lebih dekat ke puncak, gua tempat tinggal murid yang direkrut khusus, lebih banyak ki roh yang mengalir daripada di area murid lainnya. Di dalam gua tempat tinggalnya, Wang Baole diliputi kegembiraan. Dia terus-menerus melancarkan seni penyerap ki kekosongan agung, menyedot sejumlah besar ki roh ke dalam tubuhnya, lalu mengirimkannya melalui lengannya untuk mengembun di telapak tangannya. Saat dia melihat batu roh muncul dengan cepat di telapak tangannya, matanya berbinar. Aku berhasil, haha, aku berhasil. Wang Baole yang gembira merasakan batu roh di tangannya dengan cepat melampaui kemurnian 75%. Ketika mencapai 76%, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dalam kegembiraannya, dia mengeluarkan sekantong camilan setelah memurnikan satu batu roh dan mulai makan. Saya harus bekerja lebih keras dan berupaya mencapai kemurnian 80% sesegera mungkin. Setelah menghabiskan beberapa bungkus camilan, Wang Baole menyeka mulutnya dan mulai meracik lagi, tetapi tiba-tiba ia menjadi waspada. Aku harus lebih berhati-hati, aku tidak bisa membiarkan sejarah terulang. Jika aku tidak memperhatikan, aku mungkin akan menjadi gemuk lagi. Wang Baole menyetujui kesadarannya karena pengalaman penurunan berat badannya baru-baru ini sungguh menyakitkan. Bahkan jika dia telah mencapai tingkat ki darah di alam bela diri kuno, prosesnya benar-benar sesuatu yang tidak ingin dia alami lagi. Jalan menuju penurunan berat badan adalah jalan yang berat dan panjang. Hanya seseorang yang bertekad seperti saya yang bisa berhasil. Wang Baole menghela napas sambil menyemangati dirinya sendiri. Dia sangat senang dengan kesadarannya itu, dan setelah merenung sejenak, dia merasa membutuhkan dorongan semangat. Karena itu, dia mengeluarkan sekantong camilan dan memakannya. Setelah menghabiskan camilan itu, dia menepuk perutnya dan mulai memurnikan batu roh. Mungkin keberuntungannya sedang bagus, atau mungkin efek pil pembersih itu benar-benar ampuh, tetapi batu roh yang dimurnikan Wang Baole dalam beberapa hari berikutnya terus meningkat, dan tubuhnya tidak lagi menumpuk lemak spiritual. Seolah-olah energi roh tidak lagi menumpuk sebagai lemak roh setelah ia menyingkirkan sejumlah besar kotoran di tubuhnya.
Sebaliknya, tubuhnya beradaptasi dengan kecepatan aliran energi roh yang mengalir melewatinya. Aliran yang lancar meningkatkan kemurnian batu roh dan juga secara halus memperkuat tubuh Wang Baole. Hal itu meningkatkan tingkat energi darahnya secara signifikan. Oleh karena itu, hal ini membuat Wang Baole semakin bahagia. Baru setelah menyadari bahwa tubuhnya tetap langsing meskipun penyempurnaan batu rohnya mencapai 80%, ia secara bertahap mengurangi kewaspadaannya dan sepenuhnya membenamkan tubuh dan pikirannya ke dalamnya. Perlahan, waktu berlalu seperti air. Di Fakultas Bela Diri, Zuo Yifan, yang telah dipukuli habis-habisan dan kesakitan, menggertakkan giginya di dalam gua, tetapi ia merasa tak berdaya. Ia tidak berada di fakultas yang sama dengan Wang Baole. Banyak metode dan trik yang tidak dapat digunakannya. Wang Baole, Zuo Yifan merasa sangat marah. Dia merenung lama sebelum teringat bahwa dia memang memiliki teman di Fakultas Persenjataan Dharma. Kepala Prefek Aula Batu Roh, Jiang Lin, mungkin tidak memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, tetapi tetap saja bagus. Mendapatkan bantuannya mungkin tidak masalah. Dia segera mengeluarkan cincin transmisi suaranya, dan setelah terhubung, Zuo Yifan tersenyum. Wang Baole, aku masih punya cara untuk memberitahumu kehebatanku meskipun kau berada di Fakultas Persenjataan Dharma. Hari-hari berlalu begitu saja, dan tak lama kemudian, 2 bulan pun telah berlalu. Selama 2 bulan terakhir, kemurnian batu roh Wang Baole perlahan meningkat, dan ketika mencapai 84%, ranah ki darahnya mencapai keadaan sempurna. Jika hal ini diketahui oleh Fakultas Tempur, mereka mungkin akan kehilangan akal sehat. Lagi pula, kecepatan peningkatan kemampuan Wang Baole jauh lebih cepat daripada para siswa Fakultas Tempur yang mengkhususkan diri dalam kultivasi seni bela diri kuno. Haha, sepertinya efek samping dari seni pemakan ki kekosongan agung telah sepenuhnya teratasi oleh pil pembersih. Wang Baole yang bersemangat semakin yakin bahwa pembelian pil pembersihnya memang tepat. Dari kelihatannya, aku seharusnya bisa mencapai level 85%. Aku ingin mencapai 90% secepat mungkin. Aku akan menjadi kepala prefek dan memulai perjalanan menuju puncak kehidupan. Wang Baole menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dia menyerap kiroh di sekitarnya dan memadatkannya di telapak tangannya sambil melanjutkan rencananya untuk melampaui kemurnian 85%. Namun, sejak sekolah dimulai, Wang Baole, yang sangat asyik dengan seni menelan ki kekosongan agung, jarang menghadiri kelas di Aula Batu Roh. Dia tidak tahu bahwa ada hambatan alami pada kemurnian 85% dalam hal batu roh. Lebih tepatnya, meskipun batu roh dengan kemurnian di bawah 50% dapat digunakan, batu-batu tersebut hanya dianggap sebagai batu roh biasa. Hanya pada tingkat kemurnian 50% barulah dianggap berkualitas rendah, batu roh berkualitas menengah harus melebihi 75%. Adapun batasan antara kualitas menengah dan kualitas unggul, yaitu kemurniannya adalah 85%. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Batu roh dianggap berkualitas unggul setelah mencapai 85%, dan jika mencapai 95% ke atas, itu dianggap sebagai batu roh kualitas tertinggi. Biasanya, satu batu roh dengan kualitas seperti itu sangat berharga, sesuatu yang hanya bisa dimurnikan oleh para ahli. Dan hambatan ini adalah sesuatu yang mengharuskan para siswa yang berlatih seni peningkatan ki untuk memiliki kesempatan dan keterampilan yang mumpuni sebelum dapat ditembus. Namun, seni pemakan ki kekosongan agung yang sangat kuat mengungkapkan hambatan tersebut begitu menemukannya. Ketika kemurnian batu roh yang sedang dimurnikan Wang Baole mencapai 84% dan hampir mencapai 85%, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan hisap yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul dari benih pemakan yang berputar perlahan. Besarnya perubahan mendadak ini jauh melampaui persiapan dan imajinasi Wang Baole. Hampir semua kiroh di gua tempat tinggalnya langsung terkuras habis. Kekosongan itu tampak membentuk lubang hitam alami seolah-olah sebuah lubang muncul di lautan energi roh. Seketika, sejumlah besar energi roh tampak bergetar saat meluap. Untungnya, puncak gunung Fakultas Persenjataan Dharma memiliki formasi susunan pengumpul energi roh yang langsung menstabilkan ketidakseimbangan tersebut. Kecepatan penyerapan Wang Baole sangat cepat, dan jumlah yang diserap sangat besar, tetapi dibandingkan dengan energi roh di seluruh puncak persenjataan Dharma, itu masih belum seberapa.
Hal itu tidak menarik perhatian orang lain. Paling-paling, orang hanya akan menyadari adanya jeda dalam aliran ki roh di sekitarnya. Namun, bagi Wang Baole, peningkatan mendadak kekuatan hisap dan energi roh yang mengalir deras ke tubuhnya seperti sungai yang meluap membuat pikirannya kacau. Dia gagal mengarahkan sejumlah besar energi roh di tubuhnya ke telapak tangannya tepat waktu, dan energi itu dengan cepat menumpuk membentuk lemak roh. Saat lemak spiritual meningkat dengan kecepatan yang terlihat jelas, batu spiritual di telapak tangannya akhirnya melampaui tingkat kemurnian 84% di bawah lonjakan mendadak ini dan mencapai 85%. Itu bukan lagi batu roh kelas menengah, melainkan batu roh kelas superior. Berkas cahaya memancar dari batu roh yang berkilauan dan jernih. Meskipun kualitasnya lebih rendah daripada yang dimurnikan guru Zul di kelas, perbedaannya tidak terlalu besar. Sama-sama merupakan batu roh kelas atas dan sangat mahal. Namun Wang Baole tidak mampu merasakan kebahagiaan. Ia menatap tubuhnya yang tak terlukiskan dengan linglung saat batu roh di tangannya jatuh ke perutnya dengan bunyi plop sebelum jatuh ke tanah. Ketika ia melihat ke bawah, yang bisa dilihatnya hanyalah perutnya dan bukan batu roh. Beberapa saat kemudian, sebuah tangisan tragis bergema dari dalam gua. Wang Baole hampir menangis saat ia dengan cemas mengangkat tangannya dan melihat perutnya sebelum akhirnya menangis terseduh-seduh. Bukan, bentuk tubuhku yang dulu sempurna. Mengapa ini terjadi? Dalam kesedihannya, Wang Baole mencoba berdiri tetapi menyadari bahwa ia tidak mampu melakukannya. Hal ini hampir membuatnya gila karena ia merasakan angin dingin menerpa dirinya. Rasanya seperti banyak leluhur gemuk berjalan mendekat dari segala arah, tersenyum padanya sambil melambaikan tangan seolah berharap dapat bertemu kembali dengannya. Yang saya inginkan hanyalah menjadi ketua prefek. Mengapa saya menghadapi begitu banyak kesulitan? Di tengah kesedihan Wang Baole, ia berjuang untuk bangkit dan memaksakan tubuhnya melewati pintu gua tempat tinggal itu. Ia merasa lega ketika menyadari bahwa ia masih bisa meninggalkan gua tempat tinggalnya. Ia benar-benar takut bahwa ia terlalu gemuk untuk melewati pintu. Jika itu terjadi, ia benar-benar akan celaka. Untungnya, saat itu sudah larut malam, dan tidak ada yang memperhatikan kejadian di gua tempat tinggalnya. Jika tidak, mereka pasti akan terkejut, mengira ada makhluk buas tertentu yang turun. Sambil meratapi kesedihan, Wang Baole menggertakkan giginya dan mulai berlarian mengelilingi pulau itu lagi dengan penuh semangat. Namun kali ini, tampaknya upaya itu tidak efektif. Meskipun ia telah mengambil kesempatan untuk pergi ke tempat angkat beban saat kosong, mengangkat beban dengan gila-gilaan dan bahkan menambahkan beban lagi, efeknya sangat kecil. Upaya itu gagal mencapai hasil yang diinginkannya. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Wang Baole sangat cemas hingga keringat mengalir di dahinya. Akhirnya, ia mencari bantuan di internet roh dan mencari tips penurunan berat badan. Internet yang tampaknya maha tahu itu dipenuhi dengan informasi acak, tetapi hal itu tidak menghalangi orang gemuk yang hanya berpikir tentang menurunkan berat badan. Orang gemuk selalu mampu dengan cepat memilih teknik penurunan berat badan potensial dari apa yang tampak seperti berita biasa bagi orang lain. Sebagai contoh, ruang lava di Fakultas Ilmu Tempur. Ruang lava di Fakultas Bela Diri itu benar-benar neraka, sungguh penyiksaan yang mengerikan. Aku berkeringat deras seperti sedang hujan di sana. Tempat itu adalah tempat yang menyiksa orang. Saya hanya menghabiskan 5 menit di tempat itu dan kehilangan setengah kilogram. Saya agak mengasihani diri sendiri. Ketika melihat berbagai macam kritik tentang ruang lava di internet roh, napas Wang Baole menjadi lebih cepat dan matanya tiba-tiba berbinar. Ruang lava. Ruang lava. Wang Baole merasa seperti orang yang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat puncak pertempuran sebelum terbang ke sana. Di bawah sinar bulan, orang bisa melihat sosok besar mirip binatang buas berlari menjauh sambil mengeluarkan suara siulan. Saya ingin menurunkan berat badan.